Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mereview jurnal. Tetapi sebelum itu perkenalkan nama saya Winanda Tonam dengan NIM 46 2024 008. Di sini kami mereview jurnal dengan judul Evaluasi Dataset Kanker Payudara Wisconsin menggunakan klasifikasi sampel dan teknik pemilihan fitur atau RFV. Jurnal ini diterbitkan oleh International Journal of Science yang merupakan penelitian dasar dan juga terapan. Ditulis oleh 2 orang, yaitu Suliman dan juga Sainab. Afiliasi dari jurnal ini adalah Institute for Communication System, Inovasi Dasar 5 GB dan 6 GB oleh University of Surrey Guildford dan juga Computer and Information Science Department Universitas of Sheldon dari Inggris. Jurnal ini memiliki volume 55 dan nomor 2 yang diterbitkan tahun 2021. Teman-teman dapat mengaksesnya pada link yang kami tampilkan di PPT kami. Masuk pada abstrak. Abstrak mempunyai 4 poin, yaitu yang poin pertama, kanker payudara merupakan salah satu penyakit paling mematikan di seluruh dunia, terutama pada wanita. Yang kedua, yaitu pembelajaran mesin atau ML, pendekatan yang merupakan salah satu cara yang efektif untuk melakukan klasifikasi data, khususnya di bidang medis. Pendekatan ini banyak digunakan untuk melakukan klasifikasi dan analisis untuk membuat keputusan. Dalam jurnal ini, perbandingan kinerja antara dua pengklasifikasi mesin sampel yaitu adalah random forest atau RF dan extreme gradient boosting atau XBOS pada dataset kanker payudara Wisconsin dilakukan. Yang ketiga, tujuan dari jurnal ini adalah untuk meneliti dan menilai kebenaran pengklasifikasi terhadap efisiensi dan juga efektivitas dalam mengklasifikasi dataset. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan semua dan mengurangi fitur dari dataset yang dihasilkan dengan pemilihan fitur Recursive Feature Elimination atau RFE. Teknik ini menggunakan 4 metrik, yaitu Aquari, Precision, Recall, and V1 Score untuk mengevaluasi pengklasifikasi. Semua percobaan dilakukan dalam lingkungan Anaconda dengan Jupyter Notebook dan dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python. Dan yang terakhir, hasil percobaan menunjukkan bahwa XBOS dengan 5 fitur yang dikurangi menggunakan teknik pemilihan fitur RVE memberikan akurasi tertinggi, yaitu 99,02% dengan tingkat kesalahan terendah. Kita masuk pada introducing. Yang pertama yaitu kanker adalah sekelompok besar penyakit yang dapat dimulai hampir semua orang atau jaringan tubuh ketika sel-sel abnormal tubuh tak terkendali. Di dalamnya adalah penyakit heterogen yang dapat dibagi menjadi beberapa jenis yang berbeda. Kanker payudara salah satu jenis kanker adalah kanker kedua yang paling sering terjadi pada wanita setelah kanker paru-paru. Ini juga merupakan salah satu penyebab utama kematian di antara mereka secara global. Setiap tahunnya sekitar 124 dari 100.000 wanita didiagnosis menderita kanker payudara dengan perkiraan 23 dari 124 orang meninggal karena penyakit ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang lain.
Perkenalkan, nama saya Francisca Cena dari NIM 46 2024 055. Baik, di sini saya akan menjelaskan tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan model ML yang dapat meningkatkan akurasi diagnosis kanker menggunakan dataset yang relevan seperti Wisconsin Breast Cancer Dataset. Salah satunya adalah dominan penelitian kanker, di mana pendekatan ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola yang berbeda dalam kumpulan data dan kemudian membuat prediksi. Dengan menggunakan teknik ML, kita berharap dapat memberikan wawasan lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Nah, selanjutnya itu ada introduction, kontribusi utama penelitian atau kebaruan. Jadi penelitian ini telah dilakukan, diterbitkan selama 2 dekade. Terakhir yang mencoba kinerja terbaik untuk komputasi interferensi sampel FNA. Dalam penelitian ini digunakan 2 sampel ML classifier, yaitu extreme gradient boosting dan planifikasi random forest digunakan untuk menguji dataset WBCD. Selanjutnya itu ada struktur penelitian. Makalah ini adalah disusun dalam beberapa bagian. Yang pertama itu membahas beberapa pekerjaan. Yang kedua itu membahas kumpulan data kanker yang akan digunakan untuk percobaan. Yang ketiga itu metodologi percobaan dan konsep dasar dari 2 sampel ML pengklarifikasi yang sedang diselidiki dan dibahas. Yang keempat itu hasil percobaan dan diskusi. Yang kelima, keenam, ketujuh itu berisi beberapa rekomendasi dari kesimpulan untuk pekerjaan ini. Baik, saya dan Tabita Utan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tinjauan literatur dan juga metodologi. Yang pertama itu tinjauan literatur. Di sini penulis menggunakan acuan dari beberapa peneliti, yaitu yang pertama Salama et al. Di tahun 2012. Mereka membandingkan 5 algoritma, yaitu algoritma NB, MLP, J48, SMO, dan juga IBK. Nah, dari hasil eksperimen ini ditemukan bahwa SMO memiliki akurasi tertinggi, yaitu sebanyak 96,99%. Yang kedua yaitu Delavanya dan KU Rani di tahun 2011. Mereka menggunakan 3 dataset kanker payudara yang berbeda dengan menggunakan klasifikasi Wiener dan juga CART. Nah, hasilnya untuk dataset WBCD sebanyak 94,84% dan juga akurasi meningkat menjadi 95,13% setelah mengkombinasikan klasifikasi CART ditambah dengan fitur exhaustive. Nah, yang ketiga yaitu V. Kaurasia dan Espal di tahun 2014. Itu mereka membandingkan REP3, RBF Network, dan Simple Logistik dengan akurasi 74,5%. Yang keempat yaitu Asri et al. Di tahun 2016. Mereka membandingkan SVM, C4.5, NB, dan juga KNN. Nah, hasilnya SVM ini memberikan akurasi tertinggi yaitu sebanyak 97,13%. Yang kelima, Debasase dan Suhair. Ini di tahun 2014 mereka membandingkan 3 algoritma yang berbeda yaitu SPM, RF, dan juga BN. Akurasinya 97%. Yang berikut Ivanyakova tahun 2018 itu membandingkan metode ML yang berbeda. Dengan hasil SVM ini memiliki hasil akurasi yang terbaik yaitu sebanyak 97,66%. Yang ketujuh yaitu Sajahan et al. Tahun 2013 dengan membandingkan klasifier ML yaitu RF, CART, C4.5, ID3, dan NB. Nah, hasilnya klasifier NB ini memiliki nilai 97,42% akurasi. Yang kedelapan yaitu Amrane et al. Tahun 2018 dengan menggunakan 2 pengklasifikasi yaitu KNN dan juga NB. Akurasinya itu 97,51% itu KNN, sedangkan NB 96,19%. Yang berikut adalah Bayrak et al. Di tahun 2019. Mereka menggunakan 2 metode yang berbeda dan hasil akhirnya menunjukkan SVM memiliki akurasi tertinggi yaitu sebanyak 96,9957%. Yang berikut adalah Ahmad et al. Di tahun 2013. Mereka juga menggunakan 3 teknik ML
dan hasil akhirnya juga SVM memiliki akurasi tertinggi yaitu sebanyak 95,7%. Yang berikut adalah Soiroy et al. Dari tahun 2019, mereka membandingkan algoritma ML yang berbeda. Hasil akhirnya juga SVM memiliki akurasi tertinggi yaitu sebanyak 96,72%. Yang terakhir yaitu Sarkar dan NAK di tahun 2017, mereka mengevaluasi kinerja klasifikasi C4.5 ini dengan menggunakan dataset WBCD dan hasil akhirnya yaitu akurasinya sebanyak 96,71%. Yang berikut metodologi. Metodologi ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu klasifikasi. Klasifikasi dibagi menjadi dua. Yang pertama hutan acak atau random forest, dan yang kedua peningkatan gradien ekstrim atau extreme gradient boost. Yang pertama yaitu hutan acak atau random forest. Nah, random forest ini digunakan dengan menggabungkan beberapa pohon keputusan untuk membentuk suatu ansambel hutan pohon. Nah, klasifikasi ini terkadang disebut juga sebagai benching. Pada klasifikasi ini dilakukan perhitungan terhadap pohon yang digunakan dalam mengklasifikasikan output dan selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan suara mayoritas. Jika kita lihat pada gambar, di situ menunjukkan cara kerja random forest atau hutan acak ini. Di situ ada nama-nama daripada pohon-pohonnya, ada nama biru, hijau, dan juga merah. Dan jika kita lihat, nama biru merupakan nama yang mayoritas sehingga hasil akhirnya yaitu biru. Penggunaan random forest dalam mendeteksi kanker ini yaitu karena kemampuannya untuk menangani data minoritas. Jadi selain data mayoritas, random forest ini juga bisa menangani data minoritas. Yang berikut adalah XGBoost atau Extreme Gradient Boost. Nah, beberapa peneliti telah meneliti pada penelitian terbaru ini bahwa beberapa pengklasifikasi memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dalam melakukan tugas klasifikasinya dibandingkan dengan yang lain. Nah, XGBoost ini dikategorikan sebagai salah satu dari klasifikasi tersebut. Klasifikasi XGBoost ini dirancang untuk meningkatkan kecepatan komputasi dan juga efisiensi mesin yang digunakan dalam melakukan percobaan. Nah, dalam mendeteksi kanker, XGBoost ini mampu membedakan antara pasien yang sehat dan juga pasien yang terindikasi kanker. Jika kita lihat pada gambar, di sini menjelaskan tentang cara kerja XGBoost ini, yaitu yang pertama ada dataset dari pasien, yaitu data yang sehat dan juga data yang sakit. Dan jika kita lihat di sini ada cara kerja XGBoost ini sehingga pada hasil akhirnya klasifikasiannya ini menjadi kita bisa melihat bahwa data pasien yang sakit ini dia sudah terpisah dengan data pasien yang sehat. Yang berikut adalah teknik pemilihan fitur, yaitu dengan penghapusan fitur rekursif atau Recursive Feature Elimination atau RFE. Adalah teknik pemilihan fitur yang penulis adopsi dalam penelitian ini. Nah, cara kerjanya itu dengan menghilangkan atribut kumpulan data secara rekursif dan membangun pengklasifikasi pada atribut yang tersisa, yaitu dengan cara menghapus fitur yang paling tidak penting secara bertahap sampai tersisa jumlah fitur yang diinginkan. Yang berikut adalah pra-pemrosesan data. Nah, percobaan ini dilakukan menggunakan dua tahap. Tahap yang pertama yaitu menggunakan semua fitur dataset, sedangkan pada tahap yang kedua ini hanya menggunakan sejumlah fitur yang telah dikurangi setelah menggunakan RFE pada dataset tadi. Ya, nah, hal ini bisa kita lihat pada rumus di bawah. Di sini X yaitu nilai awal, sedangkan min dan max adalah nilai tertinggi dan juga terendah dari atribut di setiap kolom. Nah, penulis juga menggunakan normalisasi min dan max ini untuk menskalakan fitur antara 0 dan 1 untuk menghilangkan kemiringan yang berhubungan dengan dataset. Baik, saya Chelsea Piska. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian implementasi sampai dengan hasil yang pertama. Implementasi, peneliti menggunakan metode ensemble classifier yang dikenal memberikan performance lebih baik dibandingkan model klasifikasi tunggal. Fokusnya diberikan pada XGBoost karena performance-nya lebih baik dalam data tabular seperti data kanker payudara yang sering unggul dalam kompetisi Kaggle. Selanjutnya adalah evaluasi klasifikasi. Evaluasi ini dilakukan menggunakan metrik. Metrik ya ada seperti akurasi, presisi, penarikan, dan F1 score.
Akurasi yaitu mengukur proporsi klasifikasi yang benar dan dari seluruh data. Formulasi akurasi yang digunakan yaitu TP plus TN bagi TP plus FP plus TN dan plus FN. TP tersendiri yaitu truth positif, TN yaitu truth negatif, FP yaitu false positif, FN yaitu false negatif. Selanjutnya yaitu adalah presisi. Presisi mengevaluasi proporsi data yang diprediksi benar dari semua data yang diprediksi. Sudah saya jelaskan tadi. TP itu apa, FP itu apa, bisa dilihat pada gambar pada PPT ini didefinisikan seperti apa. Yang selanjutnya itu adalah penarikan kembali, mengevaluasi proporsi data sebenarnya positif yang berhasil diprediksi dengan benar. Sama seperti presisi, perhitungannya sama. Selanjutnya itu adalah skor F1, rata-rata harmonik dari precision dan penarikan digunakan untuk menilai keseimbangan keduanya. Nah, yang selanjutnya adalah hasil. Hasil dari jurnal ini yaitu evaluasi dilakukan pada dataset kanker payudara menggunakan 2 ensemble classifier yaitu random forest dan XGBoost. XGBoost lebih unggul dengan akurasi tertinggi 98,53% dibandingkan dengan random forest. Dataset dibagi menjadi 80% pelatihan dan 20% pengujian. Hasil evaluasi metrik lainnya, random forest mencatat rata-rata akurasi presisi rekal dan F1 skor sekitar 97%. XGBoost memiliki skor lebih tinggi, akurasi 98,53%, presisi 98%, rekal 99%, dan F1 skor 98%. Selanjutnya yaitu adalah hasil yang kedua, akan dijelaskan teman saya, Lista Deborah Lumamuli. Baik, saya Lista Lumamuli. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang hasil, kelebihan, kekurangan, serta kesimpulan. Yang pertama ada hasil. Dari percobaan kedua menggunakan teknik pemilihan fitur free untuk memilih 5 fitur terbaik dari dataset, hasil percobaan ini menunjukkan bahwa XGBoost tetap menjadi pengklasifikasian terbaik dengan akurasi 99,02%, sementara RF mencapai 98,05%. Matriks kebingungan menunjukkan bahwa XGBoost berhasil mengklasifikasikan sebuah data ganas dengan benar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa baik RF maupun XGBoost memiliki akurasi rata-rata yang sangat baik. Skor presisi dan ingatan masing-masing menunjukkan nilai tinggi dan skor FS1 juga mencatat angka tinggi. Hasil penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya dan menunjukkan bahwa XGBoost dengan teknis pemilihan fitur free lebih efisien dan efektif dalam melakukan klasifikasi kanker payudara. Tabel yang berisi hasil penelitian ini sebelumnya juga disertakan untuk perbandingan. Selanjutnya ada kekurangan dan kelebihan. Nah, yang kelebihan yang pertama itu adalah pendekatan yang komprehensif. Dari jurnal ini membahas penggunaan 2 pengklasifikasian ensemble pembelajaran mesin, yaitu XGBoost dan random forest untuk didiagnosis kanker payudara dengan dataset Wisconsin yang merupakan metode yang efektif dalam meningkatkan akurasi klasifikasi. Yang kedua adalah pemilihan fitur yang efisien. Teknik Recursive Feature Elimination atau RFE digunakan untuk memilih fitur terbaik dari dataset yang membantu meningkatkan efisiensi dan akurasi klasifikasi. Yang ketiga, penggunaan beberapa matriks evaluasi. Nah, penulisan menggunakan berbagai matriks evaluasi seperti akurasi presisi, recall, dan skor F1 yang memberikan gambaran yang lebih holistik tentang kinerja model.
Yang keempat, implementasi di Python dengan Jupyter. Jadi penggunaan bahasa pemrograman Python dan lingkungan Jupyter Notebook sangat mendukung replikasi eksperimen oleh penelitian lain, meningkatkan transparansi dan keterbukaan. Dan yang terakhir ada akurasi tinggi. Jadi akurasi tinggi ini hasil percobaannya menunjukkan bahwa model dengan penggunaan fitur yaitu menggunakan RFA mencapai akurasi yang sangat tinggi, yaitu 99,02% dengan tingkat kesalahan yang rendah. Yang terakhir adalah kesimpulan. Dari tugas kami ini, kami menyelidiki penggunaan dua pengklasifikasi pembelajaran Machine Ensemble, yaitu XGBoost dan RF, untuk didiagnosi kanker di Wisconsin Breast Cancer Dataset atau WBCD. Kami membandingkan efisiensi dan efektivitas pengklasifikasi dengan semua dan mengurangi fitur kumpulan data dalam hal akurasi, presisi, ingatan, dan skor R1 untuk menemukan akurasi klasifikasi terbaik. Ini dapat diperluaskan dengan menerapkan yang lain klasifikasi ML dan teknik pemilihan fitur yang lebih berbeda pada kumpulan data. Ini akan memungkinkan perbandingan berbagai teknik yang diadopsi oleh peneliti lain dalam penelitian mereka yang berbeda. Sekian dan terima kasih.